Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi Al-Ustadz Dr. Zulheldi MAG dan Ustazah Zamrida Nasti MAG. Saya Merliza Yulita dengan NIM 2214020075, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis ke-11 hadis Tarbawi tentang materi hak jalan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu bunyi hadis beserta arti perkata dan arti keseluruhan. Yang kedua pembahasan hadis. Yang ketiga keterkaitan hadis dengan pendidikan. Dan yang keempat kesimpulan dari hadis. Untuk itu, kita akan membahas pembahasan kita yang pertama yaitu bunyi hadis, arti perkata, dan arti keseluruhannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Sa'idil Qadri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala iyyakum wal julusa fit turuqati. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min mujalisina natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum illa mujlisa fa tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala qaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis dari Abu Sa'id Al-Qadri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqati, di jalan. Qalu, beliau berkata, ma lana buddun, apa yang menjadi penghalang, mim mujalisina, dari tempat duduk kami, fiha, padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza, dan apabila, abaitum, kamu enggan, illa, kecuali, al-julusa, kamu duduk, fa'aktu, memberikan, tariqu haqqu, hak jalannya. Qala, Rasulullah menjawab, qaddul basar, menjaga pandangan, wakaful adza, memelihara dari perbuatan yang menjelekkan, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, berbuat baik dan melarang dari perbuatan munkar. Arti keseluruhan dari hadis yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Qadri radhiyallahu anhu
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, hindarilah olehmu duduk-duduk di jalan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menghalangi kami duduk di tempat duduk kami? Kami hanya membahas hal-hal yang penting tentang kehidupan. Maka apabila engkau enggan, tapi kamu mesti atau harus duduk di tempat itu, maka Rasulullah menjawab, maka berikanlah hak jalan. Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Rasulullah menjawab, menjaga pandangan, menghindari dari perbuatan yang menjelekkan, berbuat baik, dan menghindari dari perbuatan yang jelek. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Yang kedua yaitu pembahasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang adab orang yang duduk di pinggir jalan jika terpaksa. Tetapi pada dasarnya dalam hadis ini dijelaskan bahwa Islam melarang orang-orang untuk duduk-duduk di tepi jalan tanpa kepentingan tertentu seperti yang dijelaskan oleh hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan, iyyakum wal julusa fit turuqati. Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan. Dalam hadis ini Nabi menegaskan kita harus menghindari untuk duduk-duduk di tepi jalan. Sekarang banyak orang yang duduk-duduk di pinggir jalan tanpa ada kepentingan tertentu. Mereka hanya duduk-duduk di tepi jalan, bahkan ada yang di tengah jalan yang menghalangi orang yang ingin melewati jalan tersebut. Malahan orang tersebut tidak ada kepentingan, banyak yang membicarakan hal-hal yang tidak penting, mengerjakan hal-hal yang tidak penting seperti makan-makan di pinggir jalan ataupun membuat pesta di tepi jalan sehingga orang tidak bisa lewat di jalan tersebut kalau tidak ada jalan lain selain jalan itu. Jadi Rasul tepat menyebutkan di sini jadi seorang muslim tidak boleh atau harus menghindari duduk-duduk di tepi jalan atau di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan. Kemudian di sini sebagaimana yang dipertanyakan oleh para sahabat, bagaimana jika dalam kondisi tertentu seseorang terpaksa duduk di tepi jalan untuk membicarakan suatu hal yang penting karena hanya di situ tempatnya, dalam keadaan bisa dikatakan darurat, hanya di situ tempatnya. Apabila dipindahkan ke tempat lain itu akan membuang-buang waktunya karena waktunya sangat mepet gitu. Disebutkan dalam hadis ini, malana buddum min mujalisina natahaddatsu fiha. Bagaimana jika kami ada membicarakan dan waktu dan tempat membicarakannya hanya di tempat itu, hanya di jalan itu. Kalau dibawa ke tempat lain itu tidak bisa karena hal yang mendesak. Di sini Rasulullah menyebutkan jika memang urusan itu mendesak, jika memang tidak bisa dibawa ke tempat lain, Rasulullah menyebutkan di sini, fa iza abaitum illa majlisi. Jika kamu sebenarnya hendak atau berniat atau hendak bermaksud untuk duduk di jalan itu karena kepentingan yang mendesak atau harus duduk di pinggir jalan itu, maka fa'atat tariqa haqqahu. Maka kamu harus memberikan hak jalan. Di situ Rasulullah menyebutkan jika memang kita itu harus atau dalam keadaan mendesak itu kita
tidak ada tempat lain untuk membicarakan suatu hal yang penting itu, maka kita harus memberikan jalan orang lain. Misalnya kita harus berdiri di pinggirnya supaya tidak menghalangi orang lain yang ingin melewati jalan itu. Atau bahkan jika kita berdiri di jalan itu, maka berikanlah alternatif orang lain untuk melewati jalan itu supaya tidak mengganggu orang sekitar yang ingin melewati jalan tersebut. Pada dasarnya, duduk-duduk di pinggir jalan itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena mengganggu orang lain. Tetapi pada saat sekarang ini banyak orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, memarkir motornya di pinggir jalan, kemudian mengobrol di pinggir jalan itu tanpa merasa bersalah. Mereka tidak merasa bersalah ketika mereka memarkir motornya dan hanya mengobrol-ngobrol di pinggir jalan tersebut. Padahal orang merasa terganggu dengan keadaan seperti itu. Orang lain mau lewat, sedangkan motor kita berada di pinggir jalan, sehingga itu mengganggu orang lain. Tetapi banyak orang yang tidak mengabaikan hal itu. Mereka menganggap hal itu adalah suatu hal yang sepele. Mereka menganggap duduk di pinggir jalan itu adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Padahal itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Nabi, yang dijelaskan dalam hadis yang tadi, iyyakum wal julusi fit thoriqi. Itu kita dilarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Tetapi orang pada zaman sekarang tidak mengabaikan hal itu dan menganggap duduk di pinggir jalan adalah suatu hal yang biasa. Lalu muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana jika terpaksa? Nah, dalam hadis ini dijelaskan jika terpaksa, kata Nabi, diperbolehkan karena tidak ada tempat lain untuk membicarakan hal yang penting itu jika dalam keadaan yang mendesak. Tetapi Nabi menegaskan, jika telah selesai urusan itu, kita telah selesai mengerjakan atau membicarakan hal-hal yang penting menurut kita itu, maka kita harus segera meninggalkan jalan itu, harus meninggalkan tempat itu. Karena itu bisa saja menghalangi orang lain dalam melewati jalan itu. Misalnya jalan itu sempit. Jika kita mengobrol di situ, mengobrol di jalan itu, maka akan mengganggu orang lain. Orang lain mau lewat, kita berdiri di pinggir jalan, tentunya akan menghalangi orang. Jika seseorang itu juga tergesa-gesa ingin pergi sesuatu atau pergi bekerja, dan karena kita mengobrol di tepi jalan, orang tersebut akan telat masuk kerja, maka kita telah mengganggu orang lain karena kita menghalangi dia. Seharusnya dia datang tepat waktu, karena kita mengobrol di tepi jalan dan membuat dia itu lambat berangkat pergi bekerja, sehingga itu disebut dengan mengganggu karena mengakibatkan suatu hal yang fatal. Bisa saja dia itu dipotong gajinya atau diberhentikan dari pekerjaannya karena keterlambatan tadi. Dan itu disebabkan oleh kita yang berdiri di tepi jalan yang mengobrol. Tetapi apabila kita memberikan hak jalan, maka itu diperbolehkan saja oleh Nabi. Karena dalam hadis ini disebutkan beberapa hal. Yang pertama yaitu qadul basar, yaitu ketika kita duduk di tepi jalan tersebut, kita harus menjaga pandangan. Mengapa begitu? Sebagai manusiawi, tentunya apabila kita melihat suatu hal yang berbeda terhadap orang lain, tentunya tidak ada kemungkinan untuk kita tidak membicarakan keburukan orang itu. Misalnya ada orang yang cacat atau pakaian orang yang berbeda atas bawahnya atau yang lainnya, tidak menutup kemungkinan kita akan membicarakan orang yang lewat tadi. Tentunya itu akan menimbulkan suatu hal yang membicarakan orang lain, akan menjadi gibah terhadap orang tersebut.
Maka apabila kita duduk di pinggir jalan, kita harus menjaga pandangan. Ini bukan bermaksud kita harus selalu menundukkan pandangan, tetapi kita harus menjaga pandangan. Menjaga di sini yaitu apabila orang lain yang seperti dikatakan tadi, orang yang cacat atau sebagainya, kita harus bisa menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain itu kepada lawan bicara kita tadi. Yang kedua yaitu wakaful aza, jangan mengganggu. Duduk di pinggir jalan saja itu sudah mengganggu. Apabila kita meletakkan motor kita dan orang lain mau melewati jalan tersebut, itu tentunya sudah mengganggu. Apabila kita hendak duduk di jalan, kita harus pandai-pandai mengondisikan jalan itu supaya orang lain tetap bisa melewati jalan itu. Misalnya kita membawa motor, kita harus mengkondisikan motor kita supaya orang itu bisa lewat. Jika motor kita itu terpaksa diparkirkan di pinggir jalan, maka harus mengkondisikan motor orang lain juga bisa melewati jalan itu. Yang ketiga yaitu waradus salam atau menjawab salam, yaitu menjawab setiap salam yang diucapkan oleh setiap orang yang melewati kita. Sedangkan dalam makna yang lebih luas, waradus salam di sini yaitu menyebarluaskan keselamatan. Jika ada yang membuat orang celaka dan kita mengetahuinya, kita harus menghindarkan orang tersebut agar tidak terjadi celaka. Misalnya kita sedang berdiri di tepi jalan, lalu kita melihat sebuah paku yang berada di tengah jalan. Kita harus atau wajib kita untuk mengambil paku tersebut agar orang lain yang berkendara tidak menginjak paku tersebut, atau bahkan orang yang berjalan kaki menginjak paku tersebut, agar orang tersebut terhindari dari celaka. Karena jika terinjak paku tersebut tentunya akan membuat orang lain celaka. Contohnya apabila ban motor orang yang lewat itu mengenai paku yang berada di tengah jalan itu, maka motornya akan menjadi bocor. Atau orang yang berjalan kaki melewati jalan tersebut, dia menginjak paku, maka kakinya akan terluka karena paku tersebut. Maka di sana wajib kita untuk mengambil paku tersebut agar orang lain yang melewati jalan tersebut selamat atau tidak ada celaka ketika kita berada di tempat itu. Selanjutnya yaitu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu berbuat baik dan melarang dari perbuatan maksiat. Apabila kita melihat seseorang yang berbuat maksiat di tepi jalan itu, maka kita harus mengingatkannya. Misalnya ada orang lain yang membuang sampah sembarangan, atau orang lain yang sengaja membuang paku ke tepi jalan, kita harus mengingatkannya. Karena itu akan mengganggu orang lain yang lewat. Karena dalam hadis ini, jika kita ingin duduk di tepi jalan, duduk di pinggir jalan, maka kita harus memberikan keselamatan kepada orang lain. Kita harus menjaga orang lain tetap selamat dan menyebarkan kebaikan. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Materi pendidikan yang diajarkan dalam hadis ini yaitu materi akhlak, di mana seorang muslim diajarkan untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun, yang dimana seseorang harus menghargai hak-hak orang lain, termasuk hak jalan tadi, karena jalan adalah hak milik umum. Jika seseorang menghalangi jalan, maka kita telah menghalangi hak orang lain, karena kita sudah melanggar hak pejalan kaki atau hak pengguna jalan. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan dari hadis. Yang pertama yaitu hadis ini menjelaskan tentang larangan seseorang untuk duduk-duduk di tepi jalan.
Namun larangan ini juga bisa diperbolehkan karena suatu hal yang penting, suatu hal yang mendesak apabila tidak bisa dibawa ke tempat lain. Sedangkan apabila suatu hal yang kita bicarakan itu kurang penting atau bahkan tidak penting, kita tidak diperbolehkan untuk duduk di tepi jalan atau mengobrol di tepi jalan, karena itu akan menghalangi orang lain untuk mengakses jalan tersebut. Yang kedua yaitu tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang materi akhlak, yang dimana hadis ini menjelaskan akhlak berbuat baik kepada orang lain, yaitu melalui menghindari duduk-duduk di tepi jalan karena menghalangi orang lain untuk melewati jalan tersebut. Selanjutnya yaitu metode pengajaran yang diajarkan dalam hadis ini, yaitu metode tanya jawab, yang dimana metode ini dapat digunakan juga dalam metode pendidikan pada saat sekarang ini karena dapat mengetahui sejauh mana materi kita sampai kepada peserta didik kita. Yang ketiga yaitu mengenai kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bersifat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran, itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai hadis ke-11, hadis Tarbawi mengenai hak pengguna jalan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun memberikan contoh-contoh dalam materi ini, karena saya berada dalam proses belajar. Jika ada kesalahan mohon bimbingannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.